Kisah Zaman Batu, Tim dan Tom. Dahulu kala, pada zaman batu, ada dua anak laki-laki bernama Tom dan Tim. Mereka tinggal di sebuah goa bersama ayah mereka dan tidak memiliki mainan atau perangkat seperti yang ada sekarang. Namun, mereka suka mendengar cerita menarik dari ayah mereka. Setiap malam, berkumpul di sekitar api unggun, mereka akan mendengarkan cerita tentang keberanian, kebaikan, dan pentingnya saling membantu. Suatu malam, saat duduk di dekat api yang hangat, Tom bertanya kepada ayahnya, "Ceritakanlah kisah tentang seorang pemburu yang berani, ayah." Ayah mereka tersenyum dan mulai bercerita tentang seorang anak laki-laki yang berani membantu suku mereka mencari makan selama musim dingin yang keras. Tim suka cerita tentang menjelajahi tanah baru. Dia bertanya kepada ayahnya, "Ceritakanlah kisah tentang petualangan yang berani, ayah." Ayah mereka tertawa kecil dan berbagi cerita tentang seorang gadis muda yang pergi dalam perjalanan untuk menemukan tanaman penyembuh khusus bagi saudara laki-lakinya yang sakit. Melalui cerita-cerita ini, Tom dan Tim belajar pelajaran penting tentang berbagi, membantu orang lain, dan menjadi berani. Mereka menyadari bahwa bahkan pada zaman batu, orang peduli satu sama lain dan bekerja sama. Anak-anak laki-laki itu merasa bersyukur atas ayah mereka dan berjanji untuk menjadi baik dan membantu juga. Dan begitulah, cinta Tom dan Tim terhadap cerita menarik dari zaman batu, mengajarkan mereka pelajaran berharga tentang menjadi peduli dan berani, sama seperti tokoh-tokoh dalam cerita kesayangan ayah mereka. Jack, si baik hati. Pada era kekaisaran, hiduplah seorang anak laki-laki tangguh bernama Jack. Jack tinggal di istana besar dan suka membantu orang di sekitarnya. Suatu hari, taman kaisar penuh dengan daun-daun yang gugur. Jack mengambil sapu dan mulai menyapunya. Dia melihat para pelayan istana kesulitan membawa kotak-kotak berat. Jack berlari untuk membantu mereka, membuat pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Ketika dia mendengar seorang gadis kecil menangis, dia berlari ke sampingnya. Dia kehilangan bonekanya. Jack mencari di mana-mana sampai dia menemukannya, membuat gadis itu tersenyum bahagia. Kaisar memperhatikan kebaikan dan keberanian Jack. Dia menjadikan Jack sebagai pembantunya yang istimewa, dan Jack sangat bahagia. Jack terus membantu orang dengan hati yang besar. Dia membuat semua orang di era kekaisaran merasa diperhatikan dan dicintai. Dan begitulah, cinta Jack untuk membantu orang-orang pada era kekaisaran mengajarkannya bahwa kebaikan dan membantu orang lain dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Teman desa yang suka membantu. Di sebuah desa tua, hiduplah seorang anak laki-laki baik hati bernama Ming. Ming suka membantu orang dan berteman dengan semua orang. Setiap pagi, Ming akan menyapa tetangganya dengan senyuman lebar. Dia akan membantu orang tua membawa tas mereka dan bermain dengan anak-anak. Desa itu memiliki kebun besar di mana semua orang menanam makanan mereka. Suatu hari, angin kencang menjatuhkan beberapa tanaman. Ming dan teman-temannya dengan cepat mengambil tanaman tersebut dan menaruhnya kembali. Mereka bekerja sama dan menyelamatkan kebun. Ming juga suka berbagi. Dia membagikan mainannya
kepada anak-anak lain, dan makanannya kepada hewan-hewan yang lapar. Desa itu bahagia karena adanya Ming. Semua orang merasa diperhatikan dan bahagia. Dan begitulah kisah tentang anak laki-laki yang membantu Ming di desa Tua mengajarkan kepada kita tentang nilai luar biasa dari membantu orang lain dan menjalin persahabatan. Tiga jenis dinosaurus. Dahulu kala, di dalam hutan yang hijau subur, hiduplah 3 dinosaurus lama bernama Denisi Brachiosaurus, Tinasi Triceratops, dan Raxiterax. Suatu hari yang cerah, Denny melihat Tina berusaha mencapai beberapa daun lezat di pohon tinggi. Tina berkata, "Oh, daun-daun ini terlihat enak sekali, tetapi terlalu tinggi bagiku untuk mencapainya." Denny tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, Tina. Leher panjangku bisa membantu kita mengambil daun-daun itu." Dia meregangkan lehernya tinggi ke atas, mencabut daun-daun tersebut, dan membagikannya dengan Tina. Tina dengan senang hati mengunyah daun-daun tersebut dan berkata, "Terima kasih, Denny. Kau adalah sahabat terbaik yang bisa dimiliki Triceratops." Beberapa saat kemudian, ketiga teman itu mendengar rongan keras dari kejauhan. Itu adalah Raxiterax meminta pertolongan. Rex berkata, "Hai, teman-teman, aku tersesat di dalam badai ini. Bisakah kalian membantu aku menemukan jalan pulang?" Denny dan Tina saling melihat dan mengangguk. Mereka tahu mereka harus menemukan teman mereka. Dengan berani, mereka berjalan melalui badai mencari Rex. Akhirnya, mereka menemukannya berlindung di bawah pohon besar. "Jangan khawatir, Rex, kami di sini untuk membantu," kata Denny dengan penuh keyakinan. "Kami akan membawamu kembali ke keluargamu dengan aman." Dengan kekuatan gabungan mereka, Denny dan Tina membawa Rex kembali ke keluarganya. Rex sangat berterima kasih dan berkata, "Terima kasih, Denny dan Tina. Kalian berdua adalah sahabat sejati." Sejak hari itu, ketiga dinosaurus itu tahu bahwa mereka selalu bisa mengandalkan satu sama lain. Mereka bermain bersama, membantu satu sama lain, dan membuat hutan menjadi tempat yang bahagia untuk semua. Dan begitulah cerita tentang dinosaurus baik hati, Denisi Brachiosaurus, Tinasi Triceratops, dan Raxiterax, mengajarkan kita nilai persahabatan, kebaikan, dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Dizzy, si dinosaurus yang tersesat. Dahulu kala, di sebuah hutan yang luas dan hijau, ada seekor dinosaurus kecil bernama Dizzy. Dizzy adalah dinosaurus yang ramah. Tetapi suatu hari, dia tersesat. Dia mengembara menjauh dari keluarga dinosaurusnya saat mengejar seekor kupu-kupu. Dizzy melihat sekelilingnya dan tidak dapat menemukan jalan kembali. Dia merasa takut dan sedih. "Roar, di mana keluargaku?" teriaknya. Saat itu, dia mendengar pekikan yang ramah. Itu adalah Terry, si pterodactyl yang suka menolong. Terry berkata, "Jangan khawatir, Dizzy. Aku akan membantumu menemukan keluargamu." Terry terbang tinggi dan melihat sekeliling dengan sayapnya yang besar. Dia melihat keluarga Dizzy di kejauhan. Dengan bimbingan Terry, Dizzy dengan senang hati berlari kembali ke keluarganya. Mereka memeluknya erat-erat, lega menemukannya. Dizzy berterima kasih kepada Terry dengan senyum lebar.
Terima kasih Terry. Kamu adalah pahlawanku. Sejak hari itu, Dizzy belajar untuk tetap dekat dengan keluarganya dan tidak berkeliaran sendirian. Jati, kisah Dizzy dinosaurus yang hilang, dan Terry, pterodactyl yang suka menolong, mengajarkan kita pentingnya untuk tetap bersama orang-orang yang kita cintai dan berterima kasih kepada teman-teman yang suka menolong. Tommy dan kebun ajaib. Pada tahun 3000, dunia dipenuhi dengan teknologi yang luar biasa. Robot-robot berdengung dan mobil-mobil terbang di angkasa. Tapi ada seorang anak kecil bernama Tommy yang mencintai alam. Tommy tinggal di kota besar, tapi dia memiliki taman ajaib di atap rumahnya. Di kebunnya, dia menanam bunga-bunga berwarna-warni dan buah-buahan yang lezat. Setiap hari, Tommy menyirami tanaman-tanaman itu dan berbicara kepada mereka dengan penuh cinta. Dia tahu bahwa bahkan di masa depan, alam sangatlah penting. Suatu hari, Tommy melihat seekor lebah kecil berdengung di sekitar bunganya. Lebah itu tampak lelah dan lapar. Dia segera mengambil beberapa nektar manis dan dengan lembut memberi makan lebah itu. Lebah itu dengan senang hati berdengung. Dan Tommy tersenyum. Seiring berjalannya waktu, taman ajaib Tommy semakin besar dan indah. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk melihat oasis hijaunya. Meskipun teknologi ada di mana-mana, kecintaan Tommy terhadap alam menginspirasi orang lain. Mereka mulai menanam pohon dan merawat lingkungan juga. Tindakan kebaikan kecil Tommy menjaga kelestarian alam di masa depan, membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Jati, kisah Tommy dan Taman Ajaib mengajarkan kita bahwa bahkan di masa depan yang sudah maju, merawat alam sangatlah penting, dan tindakan kecil dapat menciptakan dampak yang besar. Lee, anak yang baik hati. Dahulu kala di dataran Cina, hiduplah seorang anak kecil bernama Lee. Lee adalah anak yang sangat baik hati dan suka menolong orang lain. Pada suatu hari yang cerah, Lee melihat seorang kakek tua yang sedang berjuang untuk membawa kayu bakar yang berat. Lee berlari ke arah kakek itu dan berkata, "Biar saya bantu, kakek." Lee membawa kayu bakar itu sambil tersenyum lebar. Kakek itu berterima kasih kepada Lee dan membalas senyumannya. Di hari yang lain, Lee melihat sekelompok burung yang sedang berkicau. Lee mengambil beras dari sakunya dan menaburkannya untuk dimakan burung-burung itu. Burung-burung itu berkicau dengan gembira dan berterima kasih kepada Lee dengan kicau lembut mereka. Kebaikan Lee tidak berhenti sampai di situ. Dia sering berbagi makanannya dengan anak-anak lain, dan dia memastikan semua orang merasa senang dan diperhatikan. Orang-orang di desa menyebut Lee sebagai penolong kecil. Lee merasa bangga namun tetap rendah hati. Demikianlah kisah anak yang baik hati. Lee di Cina kuno mengajarkan kita nilai yang luar biasa dari sikap suka menolong dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Ahmed, si hati emas. Di tanah Jazirah Arab, ada seorang anak kecil bernama Ahmed.
Ahmad senang berbagi dan membantu orang lain. Pada suatu hari yang cerah, Ahmad melihat seorang musafir yang sedang kehausan lewat. Botol air minum musafir itu kosong. Ahmad dengan cepat menawarkan air minumnya kepada musafir itu. Musafir itu pun meminumnya dan tersenyum. Terima kasih, anak yang baik hati. Katanya. Di lain waktu, Ahmad menemukan seekor kucing yang kelaparan di dekat rumahnya. Dia memberikan kucing itu beberapa makanannya sendiri. Kucing itu mendengkur dengan gembira dan mengelus-elus tangan Ahmad. Kebaikan Ahmad tidak berhenti sampai di situ. Dia berbagi mainan dengan anak-anak lain dan membantu tetangganya melakukan pekerjaan rumah. Orang-orang di desa menyebut Ahmad sebagai penolong kecil. Ahmad merasa senang bisa membuat orang lain bahagia. Demikianlah kisah bocah yang suka berbagi. Ahmad, di Arabia kuno, mengajarkan kita nilai indah dari berbagi dan membantu mereka yang membutuhkan. Teman dari dekat dan jauh. Di berbagai tempat, banyak anak yang senang berteman. Mereka berbagi ikatan khusus. Suatu hari, Obi bertemu dengan Kato. Obi berasal dari satu tempat, dan Kato dari tempat lain. Mereka tersenyum dan berkata, Hai! Obi menunjukkan kepada Kato bagaimana cara bermain sebuah permainan. Kato pun mengajari Obi sesuatu yang menyenangkan. Mereka tertawa dan bermain bersama, bersenang-senang. Kemudian, Juma bergabung dengan mereka. Mereka membuat tempat khusus di bawah pohon besar. Mereka mengobrol dan berbagi cerita, mimpi, dan hal-hal baru yang mereka ketahui. Obi belajar sesuatu dari Kato, dan Kato dari Juma. Semua orang saling membantu satu sama lain. Ketika ada yang sedih, mereka menghiburnya. Ketika ada yang membutuhkan bantuan, mereka bergandengan tangan. Persahabatan mereka mengajarkan bahwa dari manapun Anda berasal, Anda bisa berteman dan saling peduli satu sama lain. Jadi, kisah Obi, Kato, dan Juma mengajarkan kita tentang persahabatan, pembelajaran, dan saling membantu satu sama lain. Pelajaran bijak dari zaman es. Dahulu kala, di zaman es yang membeku, ada orang-orang yang tinggal di tanah yang dingin. Mereka memiliki bulu untuk menghangatkan diri dan berburu hewan untuk dimakan. Tapi terkadang, mereka serakah. Mereka memperebutkan makanan yang mereka temukan. Mereka tidak mau berbagi dan tidak peduli dengan yang lain. Suatu hari, mereka menemukan seekor domba yang besar. Semua orang bergegas untuk mendapatkan dagingnya. Seorang gadis kecil bernama Mia melihat sesuatu. Ia melihat sebuah keluarga dengan wajah kelaparan. Mereka sudah berhari-hari tidak makan. Mia merasa sedih. Ia berkata, Tunggu, mari kita berbagi dengan keluarga yang kelaparan itu. Orang-orang berhenti dan melihat. Mereka melihat keluarga yang kelaparan itu juga. Mereka menyadari bahwa mereka serakah. Mereka mendapat pelajaran tentang berbagi dan peduli. Bersama-sama, mereka berbagi daging domba itu. Keluarga yang lapar itu tersenyum penuh syukur. Sejak hari itu, orang-orang menjadi lebih bijaksana. Mereka tidak bertengkar karena berebut makanan. Mereka saling membantu satu sama lain.
Jadi, kisah dari zaman es ini mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dari berbagi dan peduli terhadap sesama. Memimpikan samudera yang dalam. Pada tahun 2983, ada seorang anak kecil bernama Kwame. Kwame suka membayangkan hal-hal yang menakjubkan. Suatu hari, dia bermimpi menjelajahi bawah laut dengan kapal selam super. Dalam mimpinya, Kwame melihat ikan-ikan berwarna-warni dan paus-paus besar. Dia menemukan fosil-fosil tersembunyi dan pengetahuan yang penting bagi manusia. Namun, ketika terbangun, dia merasa sedih. Bagaimanapun juga, itu hanyalah mimpi. Kwame memutuskan untuk menggunakan mimpinya untuk membuat rencana. Dia ingin belajar dengan giat dan belajar banyak. Dia ingin mewujudkan mimpinya suatu hari nanti. Jadi, Kwame belajar di sekolah dengan penuh dedikasi. Dia membaca buku dan mengajukan pertanyaan. Dia belajar tentang lautan dan makhluk-makhluk luar biasa di dalamnya. Tahun demi tahun berlalu, dan Kwame tumbuh dewasa. Dia menjadi ilmuwan yang tahu banyak tentang lautan. Suatu hari, dia membantu membuat kapal selam super sungguhan. Kwame bisa masuk ke dalam air, seperti mimpinya. Dia menemukan hal-hal yang menakjubkan, seperti dalam mimpinya. Dia menemukan fosil-fosil tersembunyi dan pengetahuan penting tentang masa lalu planet kita. Kwame sangat senang. Mimpinya menjadi kenyataan karena dia bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Jadi, kisah Kwame yang bermimpi menjelajahi samudera dalam mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dari mempercayai mimpi kita dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Sang Pangeran Cerah. Di sebuah kerajaan, ada seorang pangeran bernama Leo. Dia sering berpikir hal-hal buruk akan terjadi. Hal ini membuatnya sedih. Ayahnya, sang raja, ingin Leo bahagia. Suatu hari, mereka berjalan-jalan di taman kerajaan. Seekor burung menyanyikan lagu yang menyenangkan. Leo berkata, Lagunya bagus, tapi mungkin akan turun hujan. Raja tersenyum dan berkata, Leo, mari kita nikmati saat-saat indah ini. Seekor kupu-kupu berwarna-warni hinggap di tangan Leo. Raja berkata, Lihat, hal-hal baik akan muncul ketika kita melihat. Kemudian, pelangi muncul setelah hujan reda. Leo tampak kagum. Raja berkata, Bahkan setelah hujan, hal-hal baik tetap terjadi. Leo menyadari bahwa dia kehilangan kebahagiaan. Dia memutuskan untuk melihat sisi baiknya. Dia menceritakan kisah-kisah lucu dan membuat orang-orang tertawa. Istana menjadi tempat yang lebih bahagia. Kegembiraan Leo menyebar, membuat semua orang tersenyum. Maka, kisah Pangeran Leo yang menjadi optimis mengajarkan kita nilai yang luar biasa dalam menemukan hal yang baik dan menyebarkan kebahagiaan. Sang kesatria pemberani, Kofi. Dahulu kala ada seorang anak laki-laki Afrika yang pemberani bernama Kofi.
Kofi menyukai cerita tentang satria yang menolong orang lain. Suatu hari, Kofi memutuskan untuk menjadi satria juga. Dia mengenakan baju besi berkilau yang terbuat dari panci dan wajan dan membawa pedang kayu. Kofi pergi berpetualang untuk menolong orang-orang di desanya. Dia melihat seorang petani yang hewan ternaknya hilang. Kofi membantu menemukannya. Kemudian, dia melihat seorang teman yang sedih karena kehilangan layang-layang. Kofi memanjat pohon dan mendapatkannya kembali. Orang-orang mendengar tentang tindakan berani Kofi. Mereka memanggilnya Sir Kofi dan bersorak untuknya. Kofi merasa senang dan bangga. Dia terus membantu orang dengan senyum lebar. Dia membantu memperbaiki gerobak yang rusak, menemukan mainan yang hilang, dan bahkan menghibur orang yang sedang bersedih. Desa Kofi menjadi tempat yang lebih bahagia karenanya. Demikianlah kisah satria pemberani. Kofi mengajarkan kita tentang nilai yang luar biasa dalam membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Teman terbaik. Dahulu kala di Jepang, ada 3 anak laki-laki, Hiro, Kenji, dan Tero. Mereka tinggal di sebuah desa kecil. Hiro suka menggambar, Kenji suka berlari, dan Tero senang bermain dengan binatang. Pada suatu hari yang cerah, Hiro menggambar sebuah gambar pegunungan yang penuh warna. Kenji melihatnya dan berkata, Wow, Hiro itu luar biasa. Tero bergabung dengan mereka dan membawa seekor tupai yang ia temukan. Mereka bermain dengan gembira. Setiap hari, mereka melakukan sesuatu yang menyenangkan bersama. Mereka tertawa, berlari, dan menjelajah. Suatu hari, badai datang. Gambar Hiro menjadi basah. Lari Kenji terhenti, dan binatang-binatang Tero bersembunyi. Mereka merasa sedih, tapi kemudian mereka melihat matahari bersinar setelah hujan. Kita mungkin berbeda, tapi kita tetap berteman selamanya, Kata Hiro sambil tersenyum. Kenji menambahkan, sama seperti matahari terbit. Tero berkata, Dan seperti binatang, kita tetap bersatu. persahabatan mereka semakin kuat, seperti pohon-pohon tinggi di sekitar mereka. Demikianlah kisah 3 sahabat, Hiro, Kenji, dan Tero di Jepang kuno, mengajarkan kepada kita tentang nilai persahabatan yang indah dan bagaimana perbedaan membuat kita menjadi istimewa.